mumpung jantung ini masih berdenyut, mumpung nafas ini masih berhembus, mumpung mata ini masih bisa melihat, bacalah ayat-ayat Allah. Sujudlah kepada Allah. Agungkan namanya sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Dan semoga saya, Bapak dan Saudara, saat kita pula menghadap Allah, kita mati dalam iringan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa kembali di Sumayah Channel ini. Channel Islami yang berusaha untuk mengedukasi berdasarkan firman ilahi dan sabda Nabi. Terima kasih karena Bapak dan Saudara telah bergabung di channel ini. Semoga tausiah yang kami persembahkan dapat menginspirasi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, judul tausiah kita pada kesempatan kali ini adalah Jangan sia-siakan umurmu atau usiamu. Saudara seiman yang saya cintai, setiap akhir tahun semua pengusaha akan mengevaluasi kinerja mereka selama 1 tahun yang telah mereka jalani. Tujuan daripada evaluasi itu adalah untuk mengetahui program mana saja yang berhasil diraih dan yang belum berhasil. Juga mencanangkan rencana untuk tahun depan yang lebih baik. Bukankah begitu? Demikianlah pula kita sebagai seorang muslim. Beberapa hari yang lalu kita telah melepaskan kepergian bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah dan menyambut datangnya bulan Muharram tahun 1448 Hijriah. Tak terasa jatah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk tinggal di dunia ini berkurang 1 tahun lagi. Karena semakin lama kita hidup, bukan semakin bertambah umur kita, tapi semakin mendekatkan diri kita ke liang kubur. Your breath that exhale or inhale or up and down is like footstep bring you to your anthem. Desah nafasmu yang keluar masuk, desah nafasmu yang naik turun, bagaikan langkah-langkah kaki yang sedang menggiring dirimu menuju ke kuburanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhalal qabra bila zadin, faka'annama rakibal bahra bila safina." Barang siapa yang masuk kubur tanpa membawa bekal amal, seperti orang yang menyeberangi lautan dengan tidak menggunakan kapal. Karena itu, hendaklah saya, Bapak dan Saudara pun mengevaluasi seluruh amal ibadah yang telah, sedang, dan yang akan kita lakukan sebelum kita dimasukkan ke liang kubur kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man kana yaumuhu khairon min amsihi." Barang siapa yang hari ini, pekan ini, bulan ini, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, fahuwa rabih, maka dia termasuk orang yang beruntung. Saudaraku seiman yang saya cintai, di hadis ini
Nabi memotivasi kita untuk mengevaluasi seluruh rangkaian ibadah kita yang telah kita lakukan pada sehari yang lalu, sepekan yang lalu, sebulan yang lalu, bahkan setahun yang lalu. Kemudian kita coba untuk membandingkannya dengan seluruh rangkaian ibadah kita atau amal yang telah kita lakukan pada hari ini, pekan ini, bulan ini, bahkan tahun ini. Kita ambil contoh ibadah sholat misalnya. Kenapa saya menjadikan sholat sebagai bahan evaluasi kita? Pertama, karena sholat adalah tiang agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Sholat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia telah mengokohkan agamanya. Waman tarokaha. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin. Maka dia telah meruntuhkan agamanya atau merobohkan agamanya. Saudara seiman yang saya cintai, banyak di antara saudara kita yang akan marah ketika Allah yang dia ibadahi, ketika Allah yang dia sembah, dilecehkan atau direndahkan. Tetapi terkadang, kenapa mereka tidak malu dan tidak memarahi diri mereka sendiri saat Allah memanggil mereka untuk datang, untuk bersujud kepada Allah, tapi mereka tidak datang. Mereka cuek. Bukankah cuek dengan panggilan azan? Cuek dengan panggilan sholat. Itu sama saja dengan mengabaikan panggilan Allah. Dan mengabaikan panggilan Allah itu sama saja dengan merendahkan Allah, melecehkan Allah. Saudara seiman yang saya cintai, bangunan akidah Islam ini didirikan di atas 5 pilar, saudara. Bunyal Islam ala hamsin. Pilar Islam itu terdiri dari 5. Pilar pertama atau tonggak pertama atau tiang pertama daripada rukun Islam itu adalah syahadat. Pilar kedua adalah sholat. Pilar ketiga adalah zakat. Pilar keempat adalah puasa. Dan pilar kelima adalah haji bagi orang yang mampu untuk mengerjakannya. Dan saudara, meninggalkan sholat berarti telah merobohkan salah satu dari pilar Islam itu sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya pembeda antara seorang mukmin dengan seorang yang musyrik dan seorang yang kafir itu adalah karena meninggalkan sholat. Dengan kata lain, yang membedakan seorang muslim dengan seorang non-muslim adalah sholat. Yang membedakan Yusuf dengan Yosef, yang membedakan Yunus dengan Yohanes, yang membedakan Idrus dengan Markus adalah sholat. Yusuf sholat, sedangkan Yosef tidak. Yunus sholat, sedangkan Julius tidak. Idrus sholat, sedangkan Markus tidak. Coba tolong saudara beritahu saya, apa yang membedakan Yusuf dengan Yosef, Yunus dengan Julius, dan Idrus dengan Markus? Baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jikalau Yusuf tidak sholat, seperti Yosef yang tidak sholat. Jika Yunus yang tidak sholat, seperti Julius yang tidak sholat. Dan Idrus yang tidak sholat,
Seperti Markus yang tidak sholat, puasa, dan zakat. Kira-kira apa yang dapat membedakan mereka di dunia ini maupun di akhirat nanti, saudaraku? Tolong beritahu aku di kolom komentar Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, karena amal kita yang pertama dan paling utama yang akan dievaluasi, yang akan diteliti, yang akan diperiksa, dan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat para malaikatnya adalah sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Maka jika sholatnya baik, jika sholatnya bagus, jika sholatnya rapih, sesuai dengan tuntutan Allah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia telah beruntung dan berhasil. Wa in fasadats. Tetapi jika sholatnya acak-acakan, sholatnya rusak dan buruk, faqad khaba wa khasara. Maka sungguh ia telah gagal dan merugi. Kemudian dalam lanjutan hadis ini Rasulullah menjelaskan ketika malaikat melaporkan kepada Allah bahwa orang-orang beriman itu sholat fardunya kurang, maka Allah pun berfirman kepada para malaikat, di mana Allah berfirman, unzuru hal li abdi min tatawu'in. Silakan lihat amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah, apakah ada yang dikerjakan oleh hambaku? Kemudian para malaikat menjawab, ada ya Allah. Allah pun memerintahkan para malaikat untuk menambahkan sholat-sholat sunnah yang dikerjakan oleh hamba Allah itu untuk disempurnakan. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Saudara-saudara, Rasulullah SAW pun melanjutkan, begitu pula dengan seluruh amalnya yang lain. Seperti puasa. Pertama kali diperiksa adalah puasa wajib. Seperti puasa bulan Ramadan misalnya. Ternyata kurang. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memperhatikan puasa-puasa sunnahnya. Jika ada, maka puasa wajib yang bolong-bolong itu disempurnakan dengan puasa-puasa sunnahnya. Jadi kalau kemarin kita cuma mengerjakan sholat fardu isya, subuh, zuhur, asar dan maghrib saja. Sedangkan hari ini kita tambah dengan sholat sunnah tahiyatul masjid misalnya. Maka kita termasuk orang yang beruntung. Karena ada peningkatan kualitas ibadah sholat kita. Namun yang tidak kalah penting dari kuantitas adalah memperhatikan kualitas daripada ibadah kita. Itu pesan Nabi yang pertama. Pesan yang kedua adalah waman kana yaumuhu mislu amsihi. Dan barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin. Tahun ini sama seperti tahun kemarin. Bulan ini sama seperti bulan kemarin. Fahuwa maghbunun. Maka dia termasuk orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena umurnya berkurang,
tapi kuantitas dan kualitas ibadahnya tidak bertambah, tidak meningkat. Ibarat orang bermain bola, posisinya draw, umur berkurang, tenaga terkuras, hasil tidak nambah. Itu yang ketiga. Kata Nabi, "Waman kana yaumuhu sarrum min amsihi." Dan barang siapa yang hari ini, pekan ini, bulan ini, bahkan tahun ini lebih buruk, lebih jelek, lebih parah dari tahun-tahun kemarin, fahuwa mal'unun, maka dia adalah orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau dia tidak melakukan perubahan dalam kehidupannya, dalam ibadahnya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, Imam Ali berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisaplah diri kalian masing-masing. Evaluasilah diri kalian masing-masing. Persoalkan diri kalian masing-masing. Perkarakan diri kalian masing-masing. Sebelum kalian diperkarakan atau dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Dan tingkatkan serta perbaguslah amal-amal ibadah kalian sebelum datang hari pemaparan amal-amal kalian. Wa innama yakhiful hisabi yaumal qiyamati. Karena hisab atau pertanggungjawaban di hari kiamat akan lebih mudah, akan lebih enteng. Ala man hasaba nafsahu fid dunya. Bagi orang-orang yang telah lebih dulu memperkarakan dirinya di dunia, kemudian membenahi dirinya, memperbaiki dirinya. Ini penting, saudaraku. Ini penting. Bahkan teramat penting. Dan jangan main-main, saudaraku. Karena saudara dan saya akan mati, dan kita akan berdiri di tahta pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh sikap dan tindakan serta perbuatan yang telah kita lakukan selama kita menumpang di dunia ini. So do the best for yourself, for your future. Karena itu, lakukanlah yang terbaik untuk dirimu, untuk masa depanmu. And don't wait until tomorrow. Dan jangan tunda sampai datangnya hari esok. If you can change yourself now. Jika Anda bisa mengubah diri Anda sekarang. Karena tidak ada yang menggaransi. Tidak ada yang menjamin. Umur kita angkat sampai pada hari esok. Umur kita akan sampai pada pekan depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Maka di tahun baru Hijriah ini, mari bersama-sama kita benahi diri kita masing-masing dengan satu prinsip. Today must be better than yesterday. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. And tomorrow must be better than today. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Camkan ini, saudara. Agar kita tidak menyesal saat kita pulang menghadap Allah. Jangan sampai ketika nafas kita telah berada di kerongkongan, lalu kita berkata kepada Tuhan, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jikalau engkau menangguhkan kematianku barang sesaat, wa akum minas solihin, niscaya aku akan menjadi orang yang baik. Aku akan menjadi orang yang soleh. Aku akan turut, tunduk, dan taat memenuhi panggilanmu. Tetapi saat itu Allah lewat malaikatnya berkata, it is too late. Sayang,
sudah terlambat. Mumpung jantung ini masih berdenyut, mumpung nafas ini masih berhembus, mumpung mata ini masih bisa melihat, bacalah ayat-ayat Allah. Sujudlah kepada Allah. Agungkan namanya sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Dan semoga saya, Bapak dan Saudara, saat kita pula menghadap Allah, kita mati dalam iringan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.